Kepikir waktu itu gimana kalau kita di Pontianak bikin event mengumpulkan anak yatim penghafal Quran 1000 orang. Disiapkan oleh orang-orang yang sangat sedikit, terbatas, dan pasti ya, kebaikan tuh ada musuhnya, kebaikan juga ada penolongnya. Di luar ekspektasi kita, ternyata pas hari H itu yang datang tuh air minum, sabun, makanan, nasi kotak, berdatangan semua. Kebaikan-kebaikan. Dia ada yang sakit sembuh, yang belum dapat jodoh, yang seharusnya hari itu operasi, duduk di kursi roda, pulang dengan izin Allah bisa sehat dan kembali fit, yang kemudian dapat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Nah, sekarang kita bersama Ustadz Lukmanul Hakim. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Ustadz, kita hari ini bahas tentang SAI. SAI itu kan Sedekah Akbar Indonesia ya Ustadz ya? Nah, SAI ke SAI. SAI. Cuman kalau enak disebut SAI itu lebih enak diingat Ustadz. Ustadz, SAI ini pertama kali itu kenapa? Kok bisa terpikir untuk membuat Sedekah Akbar Indonesia? Dulu namanya belum ada Indonesianya, namanya di awal tuh Sedekah Akbar saja. Tahun 2012, 1 Juli 2012, itu mulainya. Awalnya saya lama di Gontor, kurang lebih hampir 10 tahun. Habis itu lanjut ke Malaysia, Kuala Lumpur, lalu pulang ke Pontianak 15 Januari 2012 balik Pontianak. Perjalanan waktu saya di Pontianak ya macam-macam lah pengalaman, ya kan, rasanya tak berduit, rasanya susah, hidup susah, terus nggak bisa makan gitu ya. Pernah ngalami episode itu selama di Malaysia, sampai akhirnya saya dapat insight, dapat ide, itu kan, dapat ilham. Ya tentu ide itu dari Allah kan. Iya. Kok kepikiran gitu, pengen bikin event yang itu. Saya pernah ada acara waktu itu di Cianjur, ngelihat ada acara anak yatim gitulah. Terus saya lihat, oh ini kok bagus. Nah, karena pernah punya pengalaman di Gontor, saya tambahlah konsepnya gitu. Jadi tanda kutip agak dirapikan, dimasifkan. Kepikir waktu itu gimana kalau kita di Pontianak bikin event mengumpulkan anak yatim penghafal Quran 1000 orang. Banyak juga ya. 2012 waktu itu, 2012. Saya belum dikenal, enggak punya apa-apa juga, cuma punya niat gitu. Nah, ternyata di luar ekspektasi saya. Ini ada nanti videonya tuh, ada sejarahnya, nanti antum tinggal nonton aja. Yes. Jadi singkat cerita, hal yang kayaknya tuh tidak mungkin disiapkan oleh orang-orang yang sangat sedikit, terbatas, dan pasti ya, kebaikan tuh ada musuhnya, kebaikan juga ada penolongnya. Di luar ekspektasi saya, Sedekah Akbar tuh berjalan dengan lancar, mudah, dan banyak surprise. Insya Allah. Jadi misalnya contoh, uang yang kita butuhkan untuk event itu 50 juta, karena satu anak yatim dapat 50.000 rupiah, dapat amplop. Jadi gini konsepnya Sedekah Akbar di awal itu, anak yatim dapat amplop, lalu orang tua yang menyumbang itu yang memberikan amplopnya. Misalnya gini, kita ada 1000 slot nih kan, kalau misalnya Sandang nyumbang 5, berarti Sandang bersalaman dengan 5 anak yatim, ngasihkan amplopnya langsung. Jadi saya hanya jadi jembatan saja, menghubungkan antara orang baik dengan anak yatim penghafal Quran. Di luar ekspektasi kita, ternyata pas hari H itu yang datang tuh air minum, sabun, makanan, nasi kotak, berdatangan semua. Kebaikan-kebaikan. Jadi akhirnya uang yang 50 juta tadi lebih, bukan hanya 50 juta, tapi kurang lebih ada 90-an juta terkumpul. Nah, jadi apa yang kita pikirkan tidak sama dengan kenyataan, karena itu udah tambah makanan. Saya tanya sama panitia, sama dulu yang bersama saya di awal kan, Bang Lutfi, Bang Fras, Ustadz Awal, itu yang awal dengan beberapa kawan-kawan, ada Bang Oji, ownernya Jacobs ini, Bang EN, kemudian Bang Oki dan kawan-kawan lain, Bang Ari, teman-teman yang senior yang di Munzalan itu membersamai kegiatan ini.
Waktu itu kita kolaborasi dengan Sajadah Fajar, dengan teman-teman waktu itu masih bisnisnya gas mereka dulu tuh ya kan. Nah itu kita bikin, alhamdulillah di luar ekspektasi kita, ternyata uang yang terkumpul lebih banyak, barang-barang yang terkumpul lebih banyak, sehingga anak yatim bukan hanya dapat amplop tapi juga dapat minuman, dapat kue, dapat makanan, dapat sabun, dapat lain-lain. Dari sedekah akbar itulah baru terlahirlah program namanya Gerakan Infak Beras. Jadi sedekah akbar dulu, baru Gerakan Infak Beras, gitu. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ada enggak kisah unik atau cerita menarik tentang sedekah akbar Indonesia ini yang menurut Ustadz paling berkesan? Ya, jadi ini kan tangan ya. Coba lihat tangan kita ini. Saya waktu itu idenya sederhana. Tangan ini adalah tangan yang kita pakai untuk berdoa. Tangan yang kita pakai untuk minta sesuatu kepada Allah. Tangan yang kita pakai untuk memohon ampunan dan lain-lain. Tapi jangan lupa, ini adalah tangan yang juga kita pakai untuk bikin maksiat kepada Allah. Ini juga tangan yang kita bikin untuk bikin dosa sama Allah. Maka kita perlu tangannya orang lain. Nah dulu waktu di pondok, kami diajarkan sama kiai-kiai itu berdoa, mendoakan, minta didoakan. Berdoa untuk diri sendiri, mendoakan untuk doakan orang lain, minta didoakan. Nah kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Nah bayangkan kalau doa kita diaminkan, diangkat atau didoakan oleh anak yatim penghafal Quran. Masya Allah kan, dahsyat. Nah jadi kalau ditanya hal yang istimewa apa? Nah event yang paling ditunggu di sedekah akbar itu adalah doa bersama. Doa bersama. Jadi ketika misalnya saya mimpin doa, anak yatim dan penghafal Quran yang hadir, juga audiens yang hadir ikut mengaminkan. Wah itu yang mahal. Jadi ada yang sakit sembuh, yang belum dapat jodoh, yang seharusnya hari itu operasi, duduk di kursi roda, pulang dengan izin Allah bisa sehat dan kembali fit, yang kemudian dapat umroh. Banyak testimoni. Dan saya bilang bukan karena saya yang hebat, tapi ketika yang mengaminkan doa itu adalah anak yatim penghafal Quran, nah itu jadi dahsyat. Nanti teman-teman silakan lihat video-video sedekah akbar 2016, 2015. Itu banyak video-video lama yang bisa ngelihat gambar, oh sedekah akbar tuh begini. Jadi event bertemunya antara orang tua asuh dengan santri yatim penghafal Quran. Jadi anak-anak muda disebut sedekah akbar, kenapa? Karena semua bisa sedekah. Sedekah tuh beda sama infak. Sandang misalnya punya uang tapi tidak punya tenaga. Nah sandang infak namanya. Tapi ada orang yang punya tenaga tapi tidak punya harta, maka dia bersedekah. Ada kakak-kakak itu saya masih ingat betul, dia bilang saya tidak punya uang Ustaz, tapi saya punya tenaga. Dia bawa penyapu, bawa pengelap, bawa pengepel dari rumahnya. Terus saya tanya, untuk apa kak? Ustaz, anak yatim duduk di sini kan besok. Iya, saya mau nyapu, saya mau ngepel, mau bersihkan supaya nanti anak yatim duduk di sini tidak kotor lagi. Itu saya sampai sekarang masih ingat. Nah, itulah sedekah akbar. Ada yang pandai nyapu, yang ngepel, yang nyiapkan makanan, ada yang pakai tenaga, kerjanya mungut sampah, tidak ada yang lain, mungut sampah. Ada yang kerjanya jaga nganterin anak yatim ke toilet. Jadi bersedekah dengan harta dan jiwa. Itulah konsep sedekah akbar Indonesia. Jadi karena dengan izin Allah dimulainya dari Pontianak, lalu diduplikasi dan dibikin di kota-kota lain, akhirnya berkembang. Jadi dikasih nama sedekah akbar Indonesia. Masya Allah. Jadi itu awalnya sebelum terjadinya gerakan infak beras. Jadi itu, sedekah akbar dulu, baru ada gerakan infak beras. Berarti itu bagian dari kontribusi itu Ustadz ya? Ya. Masya Allah. Oh ya Ustadz, itu kan bagian dari kontribusi itu memang sudah ya walaupun tidak menyumbang materi, tapi juga tenaga bisa andil di situ. Tapi ada tidak Ustadz untuk kontribusi yang lainnya selain itu? Iya, jadi ada namanya HTD kalau saya nyebut itu. Apa tuh HTD? H itu harta, T tenaga, D doa. Doa. Jadi kalau nyumbang harta tidak bisa, ya sumbanglah dengan tenaga. Tidak bisa nyumbang tenaga, sumbang doa. Jangan sampai kita nih udahlah tidak nyumbang harta, tidak nyumbang tenaga, tidak nyumbang doa juga. Ada event bagus, ada event baik, ya kita doakan semoga eventnya lancar. Jadi ngajarkan orang tuh punya mental kaya, mental berbagi. Sharing dahulu, giving kemudian. Giving kemudian. Tidak ada dalam Islam take and give tuh tidak ada. Islam tidak mengajarkan take and give. Islam tuh ngajarnya give and give. Gitu kata kiai kami, Kiai Hasan Abdullah Sahal. Beliau mengatakan
Hidup itu memberi. You are what you give. Engkau adalah apa yang kau berikan. Jadi sedekah akbar itu mengajak, menghimbau, memancing, merangkul anak-anak muda untuk ayo berbuat, tidak usah nunggu kaya. Namanya juga sedekah akbar. Apa yang akbar? Sedekahnya. Sedekah. Senyumnya, doanya, hartanya, kontribusinya, capek-capeknya, sibuk-sibuknya. Maka siapapun boleh terlibat. Maka tagline kita di sedekah akbar kan, semua bisa sedekah. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Untuk sedekah akbar sendiri Ustadz, ini kan pertama kali kalau saya searching itu ada di Pontianak. Untuk sekarang, kemana Ustadz pergerakannya? Ya, sudah ada di beberapa kota yang sudah pernah diselenggarakan. Dengan izin Allah kita pernah adakan di Bogor, Sentul, di SICC. Pernah kita adakan di Samarinda, Kalimantan Timur. Pernah kita adakan di Bogor, di Bandung. Pernah kita adakan di Jakarta, Istora Senayan. Pernah kita adakan kemarin di Palu. Kita adakan di Jogja. Dan insya Allah besok ini kita akan adakan di Pulau Sulawesi, Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini kayaknya seluruh Indonesia tuh hampir menyentuh dari yang namanya sedekah akbar ya Ustaz, ya. Tapi kota-kota yang boleh mengadakan sedekah akbar adalah kota yang terpilih, terseleksi dengan sangat ketat. Jadi ada kualifikasinya. Tidak bisa sembarang kota mengajukan diri untuk mengadakan sedekah akbar, tidak bisa. Ada speknya. Ada speknya. Oke Ustadz, harapan Ustadz untuk kedepannya sedekah akbar ini seperti apa sih? Sesuai dengan namanya, sedekah akbar. Artinya? Ya, sedekah. Berbagi yang besar. Ya kan? Menolong yang besar. Menolong yang banyak. Jadi, DNA awal dari sedekah akbar ini adalah kepedulian. Bagaimana orang-orang di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, itu punya mental memberi. Bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang bisa saya berikan. Kan gitu. Itulah namanya sedekah akbar, esensi dasarnya. Lalu sedekah akbar ini menghidupkan satu ayat Quran. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi pendusta agama salah satunya adalah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amim. Tidak ngajak orang untuk ngasih makan. Jadi sedekah akbar ini event sederhana, 3M. Memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran. Bayangkan satu ayat Quran dihidupkan, konsepnya, narasinya, aplikasinya bisa jadi sedekah akbar. Bayangkan kalau ada 6.236 ayat Al-Quran dihidupkan semua, dipraktekkan semua. Luar biasa. Itu baru satu ayat. Baru satu ayat bisa jadi kayak gitu. Gimana kalau berjuta-juta ayat, beribu-ribu ayat Quran, ya kan, yang ada di depan kita ini kita praktekkan, kita usahakan, kita lakukan, kita tadaburi, kita amalkan. Wah, ini akan jadi dahsyat. Jadi bukan hanya sekedar alima, ain lam mim, ilmun, hanya sekedar tahu, tapi amilah. Ain mim lam. Apa amilah? Action. Jadi it's time to action. Waktunya berbuat, waktunya bergerak, saatnya berperan, bukan baperan. Saatnya jadi pemain, bukan jadi penonton atau komentator. Hari ini banyak kita lihat orang sibuk jadi komentator, nyinyirin orang, ngomentarin orang. Dia sendiri nggak ngapa-ngapain gitu loh. Iya, betul nggak? Betul. Ustaz. Kenapa? Kurang sibuk stalking Instagram. Makanya nggak nikah-nikah, stalking Instagram mantan gitu kan? Iya, Ustaz. Stalking Instagram orang, nggak bisa, gagal move on dengan masa lalu. It's time to action. Waktunya berbuat, waktunya bergerak. Semua bisa sedekah. Masya Allah. Nanti bergerak. Semua bisa sedekah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Programnya ini bukan satu-satunya loh, banyak lagi program yang lainnya. Amin. Nah, itulah dia sinopsis dari apa yang sudah dijalankan Ustadz Luqmanul Hakim di Sedekah Akbar Indonesia, ya Ustadz ya. Nah, semoga bisa menginspirasi dan bisa ditiru sama teman-teman. Amin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share. Sampai jumpa besok, ketemu di sinopsis berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.